Ada yang beda di update kali ini, Apple rilis iOS 26.6 dan ini penting banget buat teman-teman yang mau update ke iOS 27. Kenapa? Aku akan bahas semua di video kali ini, sekaligus ngebahas 3 fitur baru dan perbaikan isu bugs-nya. So buat teman-teman tonton dulu sebelum update, yuk kita bahas. Seperti biasa, kalau ngomongin buat updatean yang udah nyentuh di versi 0.6, itu biasanya berisi minor update aja ya, sama seperti iOS sebelumnya, 17.6, 18.6, polanya semuanya hampir sama ya, rilis di akhir bulan Juli. Tapi pada update kali ini ada sedikit yang berbeda ya, karena Apple sini mention satu poin, optimize the Spotlight Index to prepare for iOS 27. Nah, di sini penting banget ya buat teman-teman yang mau update nantinya ke iOS 27. Nah, kira-kira apa sih yang baru di updatean kali ini? Di sini aku mencatat ada 3 perubahan penting ya di iOS 26.6 ini. Yang pertama, ngomongin bahas soal Spotlight Index dan Siri AI. Nah, nantinya di iOS 27 itu bakalan bawa Siri yang lebih pintar lagi guys. Jadi fitur andalannya sebenarnya itu lebih ke Siri AI yang baru ini, yang bisa jawab semua pertanyaan teman-teman lebih personal lagi, ngebaca semua aktivitas yang ada di iPhone teman-teman ya, ngebaca semua foto, pesan, email, dan biar bekerjanya jauh lebih smooth lagi, iPhone tuh harus nge-indexing ulang semua data-data yang ada di iPhone teman-teman ya. Dan ini sebenarnya running in background. Nah, masalahnya semenjak iOS 27 rilis versi developer beta, public beta, ngomongin buat proses re-indexingnya, ngomongin buat spotlight search-nya, itu bisa makan waktu sekitar 1 mingguan ya guys. Tergantung seberapa banyak data teman-teman. Kalau kayak datanya banyak banget, itu bisa 1 minggu lebih. Dan efeknya apa? iPhone tuh terasa jauh lebih lemot, lebih cepat panas, dan biasanya baterai cenderung lebih boros ya, karena ada satu sistem yang lagi running in background. Nah, justru di updatean yang baru ini 26.6, fungsi utama itu lebih kayak pemanasan ya guys, sebelum teman-teman update ke iOS 27. Di updatean kali ini, iPhone tuh udah mulai proses re-indexing, running in background pelan-pelan. Jadi pas nanti teman-teman update ke iOS 27 pada bulan September, proses yang tadinya makan bisa kurang lebih sekitar semingguan buat re-indexingnya, itu dipangkas sekitar tinggal beberapa jam aja ya. Jadi ketika teman-teman update ke iOS 27, iPhone teman-teman tuh udah ready, tinggal kalian pakai ya fitur-fitur AI-nya dan optimize lainnya juga. Jadi buat teman-teman yang memang udah kepikiran mau update ke iOS 27, teman-teman wajib update ke iOS 26.6 ini ya, biar nanti pada saat teman-teman update ke iOS 27, iPhone teman-teman tuh nggak jadi lemot, nggak mudah panas, karena proses re-indexingnya udah dimulai dari sekarang. Fitur yang kedua, fitur buat anti-scam di iMessage. Jadi nanti kalau ada indikasi penipuan atau ada scam-scam lainnya, Apple tuh bakalan bisa mendeteksi dan munculin notifikasi di layar iPhone kalian. Nah, komen buat isu ini itu muncul karena iMessage beberapa kali tuh jadi target sasaran zero click ya. Yang artinya, teman-teman cukup buka isi pesannya aja, teman-teman nggak usah klik yang lain-lain lagi. Data-data iPhone kalian tuh udah bisa langsung dijebol ya. Jadi buat teman-teman yang memang peduli dengan data-data keamanan di iPhone kalian, saran aku, kalian wajib update ke iOS 26.6 ini. Fitur yang 3 adalah notifikasi untuk blok kontak di iPhone. Jadi buat teman-teman yang udah kebanyakan ngeblok kontak di iPhone kalian, setiap kali di telepon masuk kalian blok segala macam, teman-teman blok semua, itu nanti bakalan muncul notifikasi di iPhone kalau teman-teman tuh udah terlalu banyak ngeblok ya. Memang kayak agak sepele banget ya fitur yang satu ini. Cuman sih ada satu fitur lagi yang ditemukan di kode iOS 26.6, fitur anti-snatching, semacam fitur yang otomatis bakalan ngunci iPhone teman-teman kalau iPhone teman-teman kambil secara paksa atau kena jambret ya. Jadi secara otomatis iPhone tuh bakalan langsung nge-lock ke mode lost mode. Nah, di sini aku masih belum tahu prosesnya seperti apa nantinya. Cuman biasanya sih itu manfaatin fitur getaran yang ada di iPhone ya guys. Kalau kayak ngambil secara paksa, iPhone kayak mungkin ada getarannya kayak gimana banget, nah si iPhone itu otomatis bakal langsung ngunci diri sendiri. Nah, menurut teman-teman gimana nih fitur yang nanti akan hadir di iPhone ya guys? Buat saat ini itu masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya kita akan ngebahas 3 isu bugs yang udah diperbaiki. Cuma sebelumnya aku menginfoin, buat teman-teman yang lagi cari powerbank iPhone, please jangan sembarangan beli ya. Udah banyak banget kejadian, pakai powerbank yang murah-murah, ini malah bikin baterai iPhone teman-teman tuh cepat ngedrop lagi ya. Nah, itu kenapa buat teman-teman lagi cari powerbank buat perangkat gadget kalian, buat Android, buat iPhone, aku sangat menyarankan kamu pakai brand dari Adam Element ya, Vionta L Series, karena baterainya
udah menggunakan solid state generasi yang terbaru, baterai lebih kuat, tegangan lebih stabil, dan minim isu ledakan ya guys. Nah kalau udah gini, ngecas baterai iPhone teman-teman tuh tegangan lebih stabil dan baterai juga nggak cepet ngedrop ya. Nah buat Vintro L series ini tuh dia ada dua tipe ya. Ada yang split Yamaha seperti ini, dia tinggal langsung colok aja karena udah built-in dengan USB Type-C-nya. Desainnya compact dan udah support untuk dukungan fast charger ya guys. Model yang kedua ada model MagSafe Style. Ini buat teman-teman yang mau lebih simple lagi, nggak mau bawa terlalu besar. Ini sih udah cocok banget ya. Dan ini juga sama, udah dilengkapi juga dengan USB cable Type-C-nya. Nah aku udah pakai semua, beneran ya. Buat ngecas iPhone tuh tegangannya lebih stabil ya guys. Kalau udah stabil gini, iPhone tuh jadi nggak mudah overheat. Nah buat link pembelinya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Oke lanjut ngomongin buat perbaikan isu bugs. Yang pertama, isu bugs di bagian kamera iPhone. Nah siapa nih buat teman-teman yang kamera iPhone-nya kadang suka nge-freeze kayak gini ya guys. Pada saat kalian rotate suka kayak nyangkut, nge-freeze nggak jelas. Dan bahkan beberapa hasil foto buat optimize hasil fotonya itu kadang malah jadi bikin hasil foto tuh kayak malah blur dan nggak begitu fokus. Nah katanya Apple juga udah memperbaiki isu bugs di bagian kamera iPhone ya. Yang kedua ngomongin buat isu bugs di bagian keyboard yang masih lanjut sampai saat ini. Animasi keyboard yang terkadang suka kayak masih patah-patah dan keyboard yang nggak muncul di beberapa third party apps. Teman-teman kayak harus close dulu, contoh di Instagram, di TikTok, di M-Banking. Keyboard yang nggak suka muncul pop-up, nah teman-teman tinggal update aja. Ini juga udah diperbaiki. Nah, ngomongin buat isu yang terakhir, ini ngomongin buat isu masalah di bagian Wi-Fi dan Bluetooth. Khususnya untuk di bagian Wi-Fi guys. Sebelumnya ada bug yang bikin iPhone tuh terlihat sudah menggunakan koneksi Wi-Fi, tapi nyatanya dia tuh pakai internetan dengan menggunakan koneksi seluler kalian. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa kuota kalian cepat habis, padahal udah terhubung dengan koneksi Wi-Fi. Nah mungkin teman-teman lagi kena isu bugs di bagian Wi-Fi ini ya guys. So buat teman-teman yang mengalami isu bugs di Wi-Fi, kamu tinggal update aja ke iOS yang baru ini. Oke jadi ngomongin buat kesimpulannya, ngomongin buat iOS 26.6 ini, dia memang bukan update yang sampai besar banget ya guys, nggak ada perubahan yang sampai drastis banget. Cuman buat aku ini adalah update yang cukup penting banget, apalagi buat teman-teman yang nantinya mau update ke iOS 27, karena sebagian prosesnya itu udah dimulai dari iOS 26.6 ini. So nanti ketika teman-teman update ke iOS 27, device iPhone kalian tuh udah ready to use semua ya. Baik itu dari segi performance dan dari fitur-fitur AI-nya. Nah buat teman-teman gimana nih yang udah update, mungkin ingin menambahkan performance-nya atau ada isu bugs lainnya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!